Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita masuk ke syarat yang pertama ya, dari yang termasuk asyurut thubuti. Yang pertama dari syurut thubutiyah, yaitu ittisalul isnad. Ini sudah kan? Nah, bahwa maknanya adalah yarwi ar-rawi amman fawqahu bi ihda turuqi tahammuli sahihah. Nah, kemudian asy-syartu tsani, syarat yang kedua ada ar-ruwati, keadilan ya, rawi-rawinya. Al-adalah yang kita bahasakan dengan keadilan ya, pemiliknya disebut al-adil ya, yaitu adil. Yu'arrifu ba'dul ulama'i al-adalah bi annaha, sebagian ulama mendefinisikan adalah, bahwasanya adalah adalah malakatun tahmilu sahibaha ala mulazamati taqwa. Malaka adalah kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk menekuni ketakwaan, untuk mulazamat takwa, untuk menekuni ketakwaan. Ya, wal bu'di an khawarimil muru'ah, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak muru'ah, ya, yang terkait dengan akhlak, adab. Berdasarkan definisi ini, kata Syekh, ini tadi kan definisi al-adalah, kemudian disimpulkan dari situ definisi al-adl. Nah, sebelum kita lanjut, supaya bisa paham apa yang dimaksud dengan al-muru'ah, ini kan ada istilah al-muru'ah. Nah, al-adalah apa? Malakatun tahmilu sahibaha ala mulazamati taqwa wal ba'di an khawarimil muru'ah, kemampuan yang membawa pemiliknya untuk menekuni ketakwaan dan menjauhkan dari hal-hal yang merusak ya, muru'ah dia. Nah, muru'ah itu apa? Ya, muru'ah itu bisa ditaklif, wal muru'atu hiya adabun nafsaniyatun tahmilu mura'atiha atau tahmilu mura'atuha. Nah, tahmilu mura'atuha al-insana ala al-wuqufi عند محاسن الأخلاق وجميل العادات
انظر ضوابط الجرح والتعديل كتاب ضوابط الجرح والتعديل صفحة 94 إلى 95 صفحة 94 إلى 95. Nah ini yang dimaksud al-muru'ah. Jadi wal bu'di an khawarimil muru'ah, menjauhkan diri dari hal yang merusak muru'ah. Apa itu muru'ah tadi? Muru'ah adalah adabun nafsaniyah, ya, adab-adab diri, gitu. Adab-adab diri. Tahmilu mura'atuha, memperhatikan adab-adab diri tersebut. Tahmilu akan jadi mura'at, artinya memperhatikan, menjaga, ya, mura'atuha yakni memperhatikan dan menjaga adab-adab diri itu. Tahmilul insan, gitu maksudnya, akan membawa seseorang. Jadi itu makna tahmilu mura'atuha al-insana. Jadi mura'at adab nafsannya itu, menjaga adab-adab diri itu akan membawa al-insan, seseorang, ala al-wuqufi, untuk, ya, berhenti inda mahasinil akhlaqi wa jamilil adat, untuk berhenti pada akhlak-akhlak yang baik dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Ya. Nah itu. Jadi adab-adab diri yang apabila dijaga akan membawa seseorang untuk, ya, selalu memiliki apa tadi? Akhlak-akhlak yang baik, ya, perilaku-perilaku yang baik dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Nah itu muru'ah. Nanti seterusnya kita hanya menyingkat dengan muru'ah, istilah muru'ah. Nah, dan muru'ah antum sudah paham maknanya. Nah ini jadi adalah kemampuan yang membawa pemilik kemampuan itu untuk menekuni ketakwaan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak muru'ah. Jadi merusak apanya? Merusak adab dirinya, ya, akhlaknya, ya. Berarti hal-hal yang sifatnya apa? Akhlak jelek, kebiasaan yang jelek, begitu. Nah berdasarkan ini mereka pun mendefinisikan al-adl, bahwa al-adl itu adalah al-muslimul balighul aqilus salimu min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Al-adl adalah seorang muslim, ya. Jadi orang yang adil adalah muslim, orang kafir tidak adil, kan begitu. Al-baligh, ya, ini sudah mukallaf. Al-aqil yang berakal, al-balighul aqil itu kan mukallaf. Berarti al-muslimul mukallaf, singkatnya. Muslim yang mukallaf. Keluar dari kata muslim apa orang kafir, kan? Ya. Dari kata mukallaf, yakni yang tidak mukallaf, yang belum balik atau yang gila. Nah, itu tidak adil. As-salimu min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Sifat berikutnya, dia selamat dari faktor-faktor kefasikan. Yani dosa-dosa besar. Fasikan itu kan dosa besar. Dan, ya, perusak-perusak apa? Muru'ah. Perusak-perusak muru'ah, perusak adab akhlak. Ya, selamat dari itu, selamat dari faktor-faktor kefasikan dan perusak-perusak akhlak dan adab. Jadi apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang disebut
adil apa saja? Pertama muslim, kemudian disingkat mukallaf, uraiannya apa? Baligh, akil, kemudian salim min asbabil fisq wa qawarimil muru'ah. Baik. Wa arafa akhuna adalah bi anna, ini tarif yang pertama tadi sebagian ulama. Kemudian sebagian ulama yang lainnya mendefinisikan al-adalah bi anna hiya istiqamatun fis sirati wad din. Istiqamah, konsisten dalam hal sirah, perjalanan hidup, wad din, dan agamanya. Istiqamah tersebut konsekuennya dia dalam perjalanan hidupnya, sirahnya dan agamanya, tamna'u sahibaha, menghalangi, mencegah pemiliknya min iqtirafil kabair, mencegah pemiliknya dari melakukan dosa-dosa besar, yaitu kefasikan, wal israri 'ala shaghair, dan mencegah pemiliknya dari terus-menerus di atas dosa-dosa kecil, yang artinya dosa-dosa kecil itu juga terus-menerus dilakukan akan menjadi dosa besar, kefasikan juga. Singkatnya apa? Miniktirofil kabar wal israr ala shaghair, ini singkatnya apa? Singkatnya adalah mencegah pemiliknya dari kefasikan. Jadi iktirafil kabair al-israr al-shaghair ini kita bisa singkat menjadi kefasikan, kan begitu. Tahmilu ala mulazamati taqwa al-muru'ah, istiqomah dia, konsistennya dia itu membawa dia untuk tekun dalam ketakwaan, tetap dalam ketakwaan, tidak bergeser darinya, dan tetap menjaga muruahnya, adabnya dan akhlaknya, akhlak baiknya dan adab akhlak baiknya dan kebiasaan bagusnya itu tetap terjaga. Nah, berarti sebenarnya definisi yang pertama dan yang kedua antum melihat ada perbedaan kan? Tidak kan? Ya, senada, cuma dengan bentuk ungkapan yang berbeda. Nah, wa alaihi, berdasarkan ini tadi, fal adlu, maka al-adl adalah definisi yang kedua tadi, man kana al-ghalibu ala ahwalihi ta'ah, man kana al-ghalibu ala ahwalihi at-ta'ata lillahi wal istiqamata was salamata min al-mufassiq. Orang yang dominan keadaannya, al-ghalibu ala ahwalihi, yani dominan keadaannya, ketaatan kepada Allah dan istiqamah, konsisten, dan selamat dari mufassiq. Faktor kefasikan itu apa? Dosa besar, satu dosa besar atau menekuni dosa-dosa kecil. Bisa difahami ini definisi ini? Nah itulah yang dimaksud dengan orang adil. Jadi dia muslim, mukallaf, selamat dari faktor-faktor kefasikan dan perusak muruah, dia istiqomah, konsisten di atas agamanya, sehingga dia terus di atas ketakwaan dan selamat dari faktor-faktor kefasikan dan perusak muruah. Ini yang mendominasi kehidupan dia, begitu. Wa hadza ra'yu katsir min al-a'immati. Inilah pendapat banyak dari a'immah, di antaranya adalah Sa'id bin Musayyab, Ibrahim bin Khayyab, Abdullah bin Mubarak, Syafi'i bin Hibban, Al-Zahabi. Baik. Kata San'ani dalam Tawdih al-Afkar, huwa tahqiq. Inilah pendapat yang benar. Wa alaihi, berdasarkan ini kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, fal wasfu bil adalati wasfun zaidun 'ala al-islam.
penyifatan dengan adalah keadilan adalah penyifatan yang lebih dari keislaman. Tahtaju ila ma'rifatin bihalir rawi wa sabrin limarwiyatihi. Ya, adalah ini tahtaj, butuh. Untuk menetapkan adalah tersebut butuh kepada ma'rifah, pengetahuan tentang halir rawi, keadaan rawi itu. Bagaimana keadaannya, bagaimana tentang ketaatannya, bagaimana ketakwaannya, kan begitu. Bagaimana istiqomahnya, ya kan? Apakah dia istiqomah dalam ketaatan? Apakah dia selamat dari faktor-faktor kefasikan dan perusak-perusak muruah? Nah, ini butuh pengetahuan. Tidak cukup hanya dikabarkan dia muslim. Nah, tidak cukup. Ada tambahan itu tadi, as-salim min asbabil fiski wa khawarimil muruah. Ya, istiqamah yang tahmilu ala mulazamati taqwa wal muruah, kan begitu. Nah, harus diketahui itu. Wa sabrin limarwiyatih, dan ya, penelitian terhadap riwayat-riwayatnya. Mengumpulkan seluruh, sabr itu artinya menghimpun seluruh apa yang diriwayatkannya dan diteliti, diperiksa. Lida, oleh karena inilah radd al-Hafidh al-Khatib fil Kifayah. Al-Hafidh al-Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi ilmi riwayah, membantah, ya, membantah siapa? Alaman za'ama, membantah orang yang beranggapan annal adalata, bahwa sesungguhnya adalah keadilan itu hiya izharul Islam, menampakkan keislaman, sekedar menampakkan keislaman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Bahwa dia muslim, wa salamatul muslimin fisqin zahirin, dan menampakkan, ya, ya izharul islami wa salamatul muslim min fisqin zahir, dan keselamatan seorang muslim dari kefasikan yang tampak nyata. Ini sudah cukup untuk menilai dia adil. Nah, ini. Jadi ada orang yang menyangka, beranggapan bahwa sekedar seseorang menampakkan keislamannya dan menampakkan, ya, keselamatan dirinya dari kefasikan yang nyata, tanpa dia ikut sholat berjamaah, sholat, ya, dia melaksanakan sholat dan hal-hal yang nyata, yang tampak, terlihat bahwa dia selamat dari kefasikan. Nah, ini semata ini dibantah oleh Al-Khatib, bahwa tidak cukup menilai keadilan seseorang hanya dengan itu. Wa abana hunak, dan Al-Khatib dalam kitabnya Al-Kifayah, abana yani adhara, menampakkan di sana bi anna hadzal qaula ghairu sahih, bahwasanya ucapan ini, pendapat ini tidak benar. Wa dallala alaihi, dan Al-Khatib, ya, berdalil atas kekeliruan pendapat itu dengan menunjukkan dalil-dalil, mengangkat dalil-dalil yang menunjukkan kelirunya pendapat itu. Wa haka, dan beliau menghikayatkan dalam kitabnya Al-Kifayah, anna katsiran minan nas, bahwasanya banyak dari manusia, wa muraduhu ahlul ilmi minhum, yang dia maksud dengan manusia di sini adalah ahlul ilm tentunya. Oh, banyak dari ahlul ilm, ulama, yara, berpendapat annahu labud min al-istidhari fil bahthi an adalatil mukhbiri bi aktsara mimma yajibu fi adalatis syahid. Nah, perhatikan poin ini. Di sana beliau menampakkan pendapatnya bahwasanya beliau menghikayatkan, ya, beliau menghikayatkan bahwa banyak dari ulama berpendapat bahwasanya labud, mesti, ya, minal istidhara, mesti harus ada, ya, istidhar fil bahth,
harus ada upaya nyata dalam melakukan pembahasan, penelitian an adalatil mukhbir tentang adalah keadilan rawi, pembawa berita, pembawa hadis. Upaya pembahasan itu, penelitian itu biaktsar, lebih besar mimma yajibu, daripada kewajiban upaya penelitian pembahasan fi adalatis syahid, dalam meneliti, membahas keadilan saksi. Karena ada dua ini yang disandingkan dalam pembahasan ini, yaitu rawi hadis, ini mukhbir, yakni pembawa berita kabar, ya, berita hadis. Yang kedua adalah syahid, saksi atas suatu perkara. Dua-duanya mempersyaratkan adalah keadilan. Asyahid tidak diterima syahadahnya jika dia bukan adil, bukan orang yang adil, tidak memiliki adalah, tidak diterima. Nah, kan kita tahu ya, syahida adilin, dua saksi pria yang adil, kan begitu. Begitu pula rawi. Nah, tapi ketika dibandingkan antara dua ini, ya, banyak ulama mengatakan bahwa upaya penelitian sifat adilnya al-mukhbir rawi itu lebih besar dibandingkan, ya, upaya penelitian terhadap sifat adilnya seorang saksi. Difahami ini? Difahami ya? Thumma qala, kemudian Al-Khatib mengatakan fatabata bima dzakarnahu, maka jadi tetaplah berdasarkan apa yang kami sebutkan, anal adalata, bahwasanya adalah itu syai'un zaid, suatu perkara lebih ala zuhuril Islam, daripada sekadar, ya, tampaknya keislaman seseorang. Nah, adalah itu yahsulu bitatabbu'il af'al. Nah, yakni pengetahuan tentang adalah seseorang bisa dihasilkan bitatabbu'il af'al. Kita bisa menetapkan adalahnya dengan apa? Bitatabbu'il af'al, dengan menelusuri perbuatan-perbuatan dia. Bukan sekedar apa yang dia tampakkan keislamannya itu, tetapi diteliti perbuatan-perbuatannya, amalan-amalannya. Waqtibaril ahwal, dan dengan menguji keadaan-keadaan dia dalam berbagai keadaan yang berbeda-beda. Karena saat ujian ikhtibar, disitulah tampak aslinya. Dalam kondisi keadaan biasa tampak baik-baik saja, tapi ketika ada fitnah, ada problem, tampak aslinya. Nah, bisa difahami? Wa mimman intasara lihadzal Hafidz Ibnu al-Athir. Al-Hafidz Ibnu al-Athir, di antara yang mendukung pendapat ini adalah Al-Hafidz Ibnu al-Athir rahimahullah dalam kitabnya Muqaddimah Jami' al-Usul. Ketika beliau mengatakan di sana, wal adalatu la tu'rafu illa bi khibratin batinatin. Keadilan, sifat keadilan seseorang tidak akan diketahui kecuali dengan khibrah batinah, kecuali dengan pengetahuan tentang batin seseorang. Pengetahuan tentang, ya, keadaannya secara mendalam begitu. Ibratin batinah ini apa? Keadaan, pengetahuan secara mendalam yang bisa mengukur keadaan batinnya. Maksudnya perkara batin tidak ada kecuali Allah, namun dengan meneliti perbuatan-perbuatannya, ya, dan menguji keadaan-keadaannya, tampaklah apa yang ada di batinnya begitu. Karena apa yang tampak di luar, yang muncul di permukaan saat terjadi, ya,
keadaan-keadaan yang menguji seseorang, bagaimana menyikapi keadaan-keadaan yang ada, dan sekian perbuatan-perbuatan amalan-amalannya dari satu keadaan dan keadaan yang lain yang berubah-ubah, itu menampakkan ya hakikat batinnya seseorang. Jadi bil-khibratin batinah, yakni pengetahuan yang mendalam, bukan sekedar apa yang tampak, ya, sepintas. Wa bahtin an sariratil adli wa sirati, dan diketahui dengan melalui pembahasan tentang sarirah al-adl, ya, rahasia-rahasia keadilan, sariratil adl, rahasia orang yang rahasia, ya, rahasia dia yang tersembunyi, ya, orang yang adil tersebut, dan sirah perjalanan hidupnya. Nah, jadi tidak dibenarkan seseorang hanya kenal sekali, 2 kali, bertemu 3 kali, tanpa ini Islamnya, tanpa dia lihat keislamannya demikian, akhlaknya, lantas dengan itu langsung dia merekomendasi begitu. Itu tidak bisa. Itu khibrah zahirah, kan, bukan khibrah batinah. Nah, begitu. Jadi dia harus betul tahu, ya, secara mendalam. Nah, wala berdasarkan ini fala yajuzu an naqul, maka tidak boleh bagi kita untuk mengatakan fulanun adlun illa ba'da khibratin tammatin bihali. Nah, itu simpulan dari Syekh Bukhari. Tidak boleh kita mengatakan bahwa fulan adil kecuali setelah memiliki pengetahuan yang utuh, yang sempurna tentang keadaannya. Wa kadzalika la yasihhu, demikian pula tidak boleh, tidak benar an naqul, tidak benar kita mengatakan fihi, tentang dia, innahu adlun, bahasanya dia adil, binaan ala maqulati, berdasarkan, ya, statement, pernyataan seseorang yang membuat kaidah mengatakan al-aslu fi man la yu'rafu fihi jarhun annahu adlun. Hukum asal pada orang yang tidak diketahui padanya jarh yakni celaan, bahwasanya dia adil. Ya, ini kaidah yang salah, nanti akan dibantah. Nah, dan sudah terbantah dengan keterangan tadi. Jadi ada kaidah mengatakan hukum asal pada seseorang yang tidak diketahui jarah padanya bahwa dia adil. Jadi sekadar kita tidak mengetahui jarah tentang dia, kemudian dia pun divonis adil, ya, ini tidak benar. Lima sabaqa bayan, berdasarkan apa telah lewat penjelasannya, min mukhalafati hadzal qawli, ya, dari adanya penyelisihan pendapat ini, kaidah ini, lima alaihi ahlut tahqiq min ulama, penyelisihan terhadap, ya, apa yang dipegang oleh ulama yang ahli meneliti perkara ini. Nah, ilmu ini. Lidah, oleh karena ini najiduhum abu al-Hafidh Ibn Hibban, kita mendapati bahwa mereka mencela, ya, Al-Hafidh Ibn Hibban idkhalahu, sikap Ibn Hibban Al-Busti, pemilik Sahih Ibn Hibban, penulis Ibn Hibban, perbuatan dia memasukkan adadan minar rijal, sejumlah rawi fi kitabihi, dalam kitabnya As-Siqat, atau sahhaha hadithahum, atau dia mensahihkan hadis mereka, wa hum fi hayyizil jahala, padahal mereka berada dalam lingkup jahalah. Rawi-rawi itu ada rawi-rawi yang majhul, yang tidak diketahui, yang tidak dikenal keadaannya. Wa qa'idatuhu allati masya 'alaiha
dan kaidah dia yang dia berjalan di atasnya hiya hadhis sabiqatu qablu, kaidah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu apa? Al-aslu fi man la yu'rafu fihi jarhun annahu adlun. Ini kaidahnya Ibn Hibban yang menyebabkan dia terjerumus dalam kesalahan ini, memvonis rawi-rawi yang majhul, tidak diketahui, tidak dikenal sebagai thiqah dalam kitabnya thiqat, dan juga mensahihkan hadisnya dalam sahihnya, Sahih Ibn Hibban. Nah, fanaqadahu al-huffaz wa 'abu 'alaihi hadha as-sani'ah, maka dia pun dikritik oleh para huffaz dan mereka mencela atasnya perbuatan ini. Qala an-Nadhim as-Suyuti fi alfiyati, kata an-Nadhim as-Suyuti dalam alfiyahnya, ya, as-Suyuti dalam alfiyahnya yang dibuat dalam bentuk mamdumah, ya, masahal al-Bustiyu fi kitabihi, yakni al-Bustiyu tidak bermudah-mudahan dalam kitabnya, pembuatan kitabnya, bal syartuhu khaffa, ya, tetapi syaratnya lah yang khaffa, yang ringan, lemah. Wa qad waffa bihi, dan sungguh qad, yakni sungguh, waffa bihi, dia sudah menunaikan syaratnya. Waffa bihi yakni waffa bi syartih fi kitabihi, waffa bi syartih fi kitabihi, dia sudah menunaikan syaratnya di kitabnya. Jadi dia membuat kitabnya, mengarang kitabnya dan menulis sesuai dengan syarat yang dibuatnya. Jadi dia tidak bermudah-mudahan menyelisihi syarat yang dibuatnya sendiri, tidak. Dia sudah sesuai dengan syaratnya, tetapi syaratnya itu yang salah. Ai anna al-Hafidh Ibn Hibban al-Bustiyya, yaitu al-Hafidh Ibn Hibban, sesungguhnya al-Hafidh Ibn Hibban al-Busti lam yatasahal, dia tidak bermudah-mudahan fi tatbiq qaidatihi, dalam penerapan kaidahnya, ya, anifati dzikri, kaidah yang tadi ya telah disebutkan, dia tidak bermudah-mudahan dalam penerapannya, ya, dia tidak menyelisihi, dia sudah sesuai dengan kaidahnya, penerapannya benar, ya, sesuai kaidahnya. Lakinna hadhil qaidata, akan tetapi kaidah ini sendiri yang khafifatun, yang ringan, lemah, muntaqadatun, ya, dikritisi, yakni terkena kritik karena ada kesalahan, lima fiha minat tasahul, karena kaidah itu sendiri yang mengandung sikap bermudah-mudahan dalam menilai rawi wa tashihi hadithi, dan pensahihan hadith man la yastahiqqu dzalik, rawi yang tidak berhak untuk itu. Wa ma hadza faqad waffa bima syarata, bersama dengan ini dia sungguh telah menunaikan sesuai syaratnya. Nah, barang siapa ingin rincian lebih, hendaknya dia merujuk kepada al-mutawwalat, kitab-kitab yang lebih berpanjang lebar, meluas, dan merujuk kepada maqalat ahli ilm, kepada keterangan-keterangan ahli ilm haula qaidah Ibn Hibban hadhihi, dan seputar yang membahas seputar kaidah Ibn Hibban ini, ma'an nadhari fil masadir al-manquli anha anifan, disertai melihat juga ke masdar referensi-referensi, sumber-sumber yang telah dinukil, ya, sebelum tadi, ya, lihat al-kifayah, nah, dan yang lainnya yang telah disebutkan. Bisa difahami? Nah, bisa difahami, ya? Jelas, ya? Nah, jadi antum sudah bisa memahami istilah, ya, tasahul Ibn Hibban fi tawthiqil majahil atau tawthiq al-majhulin. Tasahul Ibn Hibban mada fi tawthiq al-majhulin, tawthiq al-majahil. Nah, bermudah-mudahannya Ibn Hibban dalam merekomendasi menilai thiqah, adil, ya, adil rawi-rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Nah, sampai di sini yang dibaca, ya? Hah? Iya. Kasrahnya? Baik, ini aja dulu. Sudah selesai waktu itu? Diselesaikan dibaca? Sampai tuntas? Nah. Hah? Sampai di sini dulu, sudah, waktunya sudah. Nanti kita lengkapi besok insyaallah. Barakallahu fiikum. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.